Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ni rijatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ilan qal sampai sifat 10. Yang kemarin sudah kita bahas sifat ilmu. Terus sudah kita bahas pula mustahilnya Allah bersifat juhul. Mustahilnya Allah bersifat bodoh atau tidak mengetahui. Lalu lanjut kepada sifat hayat. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat hayat, yaitu wajib Allah hidup. Yang wajib kita yakini tentang wajibnya Allah hidup, bahwa hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Allah hidup tidak dengan bantuan sesuatu. Jadi kalau kita makhluknya hidup itu berkaitan dengan sesuatu. Ada yang hidupnya dengan ruh, ada yang hidupnya dengan listrik, ada yang hidupnya pakai baterai, ada yang pakai ini hidupnya tergantung dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup tidak tergantung pada sesuatu, maka hidupnya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita ini dikatakan hidup, tapi hidupnya tergantung pada sesuatu.
Ada yang tergantung pada nyawa. Kalau nyawanya ada ya masih hidup. Kalau nyawanya hilang mati. Allah tidak demikian. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wal hayyul qayyum, dialah zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Jadi kita wajib mengimani Allah itu zat yang hidup dan tidak butuh, hidupnya tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Jadi ruh itu atau nyawa itu bukan bagian dari dirinya Allah. Ini banyak orang menyangka kalau ruh itu bagian dari dirinya Allah. Katakan Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam yang berasal dari dirinya. Jangan diartikan bahwa ruh itu bagian dari dirinya Allah. Inna ruh min amri Rabbi. Sesungguhnya ruh itu perkara yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan ruh. Dan ruh itu juga jangan difahami bahwa ruh itu adalah alat bagi Allah menghidupkan sesuatu. Allah itu bisa menghidupkan sesuatu walaupun nggak pakai ruh. Ada yang dihidupkan oleh Allah dengan ruh, ada pula yang dihidupkan oleh Allah tidak dengan ruh. Yang dihidupkan dengan ruh apa contohnya? Ya kita manusia dihidupkan pakai ruh. Hewan, malaikat, jin, ini hidupnya pakai ruh. Kalau yang hidupnya pakai ruh, maka nanti matinya juga tergantung pada dicabutnya ruh. Tugas mengambil ruh adalah malaikat Israil alaihi salam. Nah, kalau nyamuk yang kecil, kuman yang kecil, hewan apapun yang punya ruh, itu kalau dia mati itu urusannya sama malaikat Israil. Jadi yang matinya kena corona dicabut sama Israil, coronanya mati juga dicabut sama Israil. Jadi dua-duanya dicabut sama Israil. Enggak cuman kitanya aja yang pakai Israil, coronanya kalau mati juga dicabut sama. Emang corona hidupnya pakai apa? Corona itu hidup enggak? Pakai apa hidupnya? Ya. Kalau dia mati, ya diambil ruhnya sama malaikat Israil. Karena semua yang hidup itu matinya, yang hidupnya pakai ruh itu matinya dicabut sama malaikat Israfil, Israil alaihissalam. Ada pula makhluknya Allah, hambanya Allah, ciptaan Allah yang dihidupkan tidak dengan ruh. Apa contohnya? Pohon. Kayu, pohon, batu. Sampai dikatakan dalam Quran apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah segala apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Maka sesuatu yang bertasbih itu menandakan dia hidup. Masa ada barang mati bisa tasbih? Kalau batu di hadapan kita itu kayaknya mati. Benda apa? Mati. Enggak ada orang ngomong ini batu benda hidup, ada? Ada. Tapi kalau di hadapan malaikat, di hadapan para nabi, maka batu itu hidup. Kenapa? Karena batu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berzikir kecuali perkara yang hidup. Kalau kita yang melihat batu itu mati. Kalau para nabi yang melihat, malaikat yang melihat, maka batu itu hidup karena mereka mendengar tasbihnya para makhluknya Allah sekalian, termasuk mendengar tasbihnya batu-batuan yang ada di dunia. Ini hewan pohon itu diantara makhluk yang dihidupkan tanpa dengan ruh. Ya,
Ente ngambil pohon, ente potong kayak singkong itu. Pohon singkong, ini potong jadi 17, tancap semuanya, tumbuh semua. Tandanya nggak punya ruh. Kalau punya ruh dibagi-bagi ruhnya dong. Satu pohon satu ruh. Kalau dipotong ruhnya banyak dong. Ruh itu juga ditanya, di mana ruh kamu? Nggak ngerti kita. Di mana ruhnya? Ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ada pada diri kita, tapi kita nggak tahu tempatnya di mana. Di kepala, apa di leher, apa di kaki, apa di perut, di tangan, kita nggak ngerti di mana letaknya ruh. Kalau ruh yang diciptakan oleh Allah saja kita nggak tahu tempatnya, kita nggak bisa nanya gimana tempatnya, bagaimana itu mau nanya Allah di mana? Ini kadang orang itu aneh-aneh. Allah di mana? Enggak usah ke Allah jauh-jauh. Ruh kamu di mana? Tanya. Tahu nggak? Nggak tahu, yang pada dirinya saja nggak ngerti. Bagaimana itu mau menjangkau yang jauh-jauh ke sono? Nah, yang penting apa? Yang penting kamu imani dalam diri kamu ada ruh. Kamu iman punya dalil kalau di dalam diri kamu itu ada ruhnya. Mana buktinya saya ada ruhnya? Hidup. Nah, kalau Allah demikian, kita imani Allah itu ada dengan dalil terciptanya alam semesta. Ini jadi dalil sudah cukup. Sudah nggak usah nanya yang lebih-lebih dari itu. Bagaimana keadaannya Allah, di mana Allah? Ini ada orang-orang aneh-aneh begitu. Ya, jadi kita iman Allah itu zat yang wajib hidup, dan hidupnya tidak dengan ruh. Mustahil Allah mati. Maknanya mustahil Allah itu hidupnya tidak selama-lamanya. Mustahil hidupnya Allah itu sementara. Kalau hidupnya makhluk bisa sementara. Kayak hidupnya lampu. Lampu ini hidup ya sementara. Artinya tergantung pada yang menghidupkan. Kalau yang menghidupkan pingin dia mati, maka akan dimatikan. Kalau yang menghidupkan pengen dia hidup terus, ya diteruskan hidupnya. Nah, Allah ini hidupnya nggak sementara seperti itu, nggak tergantung pada yang lain, dan hidupnya tidak sementara. Maka mustahil Allah mati. Jangankan kok mati, tapi dikatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu nggak tersentuh ngantuk saja enggak, apalagi tidur. Ngantuk enggak, tidur enggak, apalagi mati. Ini enggak terjadi. Jadi mustahil Allah itu mengalami hal yang demikian. Mustahil Allah mati, atau mustahil Allah itu tidak hidup untuk selama-lamanya. Tuhan yang lain selain Allah yang dianggap Tuhan oleh orang-orang yang tidak menemukan keesaannya Tuhan, menganggap selain Allah itu ada Tuhan. Wisnu dianggap Tuhan, Brahma dianggap Tuhan, Yesus dianggap Tuhan, apalagi matahari dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, ada lagi dewa-dewa Zeus dianggap Tuhan, ada. Maka semua yang dianggap Tuhan, mereka ini semuanya mati. Kok mati? Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan mereka itu tumbuh dari mulai muda sampai ketua, sampai nanti mati. Sebelum mati dia punya anak, maka Tuhannya diwariskan ke anaknya, maka anaknya diangkat jadi Tuhan baru. Nanti si anak tua lagi, mati lagi. Ini Tuhan apa golekan? Tuhan kok demikian, bagaimana? Jadi mereka itu nggak bisa menemukan secara benar bagaimana yang dimaksud dengan ketuhanan. Hingga akhirnya apa saja yang dianggap hebat diakui sebagai Tuhan. Kan berat. Ini punya kemampuan
di atas rata-rata manusia, ini pasti Tuhan. Apa hubungannya? Kalau kita mau mengukur para nabi, semua nabi itu pasti hebat. Kayak Nabi Isa alaihis, gimana nggak hebat? Asal mau makan, ya Allah turunkan makanan dari langit, celing, makanan semua. Asal ada orang kok nggak punya mata, dia ambil tanah, digulung-gulung, masukin, celep, jadi mata. Bukan mata sakit, bukan, nggak punya mata. Diambil tanah lempung, digulung-gulung tanahnya, dibikin klepon itu, nah, terus masukin, diusap, jadi mata. Tanah liat, diusap, terbangnya jadi burung, dianggap sebagai Tuhan. Ini mah manusia nggak ada yang bisa begini hebat. Ya kalau manusia nggak ada yang bisa, berarti maksudnya bukan jadi Tuhan, namanya itu luar biasa. Begitu dong. Jangan ada hal yang aneh-aneh, hal yang luar biasa dianggap ini Tuhan. Ini orang-orang yang akalnya nggak mampu berpikir dengan benar, hingga membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang punya kehebatan, keistimewaan itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Maka jangan dianggap dia itu Tuhan. Makanya di Quran seringkali Allah menyebutkan, bagaimana kamu menganggap Isa itu sebagai Tuhan, sedangkan dia itu makan, ibunya juga makan. Masa ada Tuhan kok makan? Ada Tuhan makan? Saya kemarin kedatangan Tuhan namanya. Lapar dia, saya kasih makan, habis makan seger lagi Tuhannya. Itu Tuhan apa? Tuhan kok lemes, kasih makan terus sehat. Itu bukan Tuhannya begitu. Jadi orang-orang yang aneh-aneh. Allah menekankan, kenapa kok dikatakan di Quran, bagaimana kamu menganggap Isa itu Tuhan, wong dia itu butuh makan. Artinya dia butuh energi, berarti keadaannya mengalami perubahan, menurun tenaganya habis. Maka yang demikian mustahil menjadi keadaannya Tuhan. Allah itu tidak mengalami kematian, tidak mengalami tidur, nggak mengalami ngantuk. Makanya dikatakan mustahil Allah mengalami kematian. Maka selesai kita membahas 4 sifat ma'ani, 4 sifat pokok yang dengan 4 sifat ini Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama sifat kudrat, terus iradat, terus ilmu, terus hayat. Ini 4 sifat ini, sifat yang dengan 4 sifat ini Allah menciptakan alam semesta. Maka apa dalilnya kalau Allah itu punya 4 sifat ini? Adapun dalil yang menunjukkan Allah mempunyai 4 sifat tersebut adalah terciptanya alam semesta. Adanya alam semesta ini, wujudnya alam ini jadi tanda Allah pasti punya 4 sifat yang wajib, yang dengan 4 sifat ini Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Karena apabila 4 sifat ini tidak ada pada Allah, maka Allah akan mempunyai lawannya dari sifat yang 4. Kalau Allah nggak bersifat kudrat, berarti dia lemah. Kalau Allah nggak bersifat iradat, berarti dia karohah. Kalau Allah nggak bersifat ilmu, berarti dia juhul. Kalau Allah nggak bersifat hayat, berarti dia maut. Nah, ini pasti. Jadi Allah ini wajib punya 4 sifat.
apabila 4 sifat ini tidak ada pada Allah, maka Allah akan punya lawannya dari sifat yang 4. Apabila Allah punya lawannya bagaimana? Ya mustahil. Kalau Allah punya lawannya atau yang 4 ini nggak ada pada Allah, maka alam ini tidak akan bisa tercipta. Jangankan alam yang segini gedenya, satu makhluk yang sekecil corona aja nggak mungkin bisa diciptakan apabila tidak mempunyai kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Adapun dalilnya 4 sifat ini dirangkum menjadi satu. Kan sebelumnya kita ngaji ada sifat wujud, qidam, baqa ya, mukhalafah, qiyamuhu binafsih. Tiap sifat itu musannif memberikan dalil sendiri. Wujud dalilnya ini, qidam dalilnya ini, baqa dalilnya ini. Satu wujud satu sifat diberi penjelasan dalil masing-masing. Tapi ketika bicara sifat yang 4 ini, dalilnya dikumpulkan menjadi satu. Enggak terus kudrat dalilnya ini, iradat dalilnya ini, ilmu dalilnya ini, enggak. Tapi dikumpulkan 4 sifat ini menjadi satu, baru diberikan satu dalil. Jadi 4 ini terkelompok mempunyai satu dalil yang sama. Kenapa dikumpulkan? Karena 4 sifat ini adalah sesuatu yang terikat, yang terkait, yang tidak bisa dipisahkan salah satunya. Makanya dikumpulkan, nanti belakangan baru dikasih dalil, satu dalil. Kalau 4 sifat ini kok dipisahkan, maka akan dipahami nanti Allah menciptakan alam semesta ini seakan-akan tidak menggunakan atau tidak terdapat pada dirinya 4 sifat tersebut. Makanya agar kita gampang memahaminya, ulama mengumpulkan alam ini bisa tercipta, alam ini bisa muncul, bisa diwujudkan oleh Allah. Pada Allah pasti terdapat 4 sifat yang wajib: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita buktikan, apabila Allah tidak wajib kudrat, maka berarti Allah itu lemah. Hidupnya ada, ilmunya ada, kehendaknya ada, tapi kemampuannya nggak ada. Gimana? Ada orang hidup, dia berilmu, dia punya keinginan, tapi nggak punya kemampuan, bisa menciptakan sesuatu. Jadi satu kudrat itu hilang, alam ini nggak akan tercipta. Atau dia hidup, berilmu, punya kemampuan, tapi nggak punya kehendak, bisa nggak alam tercipta? Saya kuasa, bikin apa saja saya kuasa, tapi nggak punya kemauan. Gimana mau bikin sesuatu? Bagaimana mau menentukan ini muncul, ini nggak muncul, ini sakit, ini nggak sakit, ini iman, ini nggak iman? Gimana menentukannya? Dengan Allah wajib punya sifat iradah yang menentukan segala sesuatu. Jadi Allah itu tidak mungkin menciptakan alam ini tidak dengan kehendaknya, nggak mungkin. Alam ini dan pergerakannya semuanya muncul dan tercipta atas kehendak Allah. Dan Allah tentukan satu persatu makhluk itu atas kehendaknya sendiri. Nggak mungkin ada sesuatu kok menyebar dengan sendirinya, nggak ada. Hujan kok menyebar atas maunya hujan itu sendiri, nggak mungkin. Hujan ini diatur oleh Allah. Oh, yang basah sebelah sono, yang sini nggak basah.
Kadang kita ini ada lewat suatu jalan, sebelah sono kering, sebelah sini basah. Kenapa? Karena Allah menghendaki kemana air hujan ini akan jatuh, Allah yang menghendaki, bukan terus udah di mana jatuhnya terserah, yang penting kita turunin aja, nggak begitu. Makanya kalau kamu kok ketemu pawang hujan, jangan aneh-aneh Pak Pawang lah. Ini tolong hujan kita geser, kita pindahin. Allah maunya hujan di sini, sama pawang dipindahin, bisa kira-kira? Berarti Allah maunya nggak di situ. Kalau Allah maunya di situ, dipindahin sama yang lain, bisa kira-kira? Nah, mana bisa? Jangan aneh-aneh lah, ya. Kalau ada orang mau kawinan, yang paling utama sapu lidi, apalagi cabe. Ini macam-macam aja ya Allah. Jadi kalau terjadinya apapun itu atas maunya Allah. Kalau Allah kok menghendaki hujannya kok pindah, ya pindah. Kamu nggak usah pakai tiup-tiup juga pasti akan pindah. Wong hujan itu nurutnya sama Allah. Kalau kamu kok doa, ya boleh aja, ya Allah, ini saya punya hajat, mudah-mudahan hujan dipindahkan ya Allah. Jangan dihentikan. Hujan itu rahmat. Setiap hujan yang turun, permulaan hujan itu rahmat turun, doa dikabulkan waktu itu. Kamu kok lihat hujan turun, pertama kali hujan turun, doa ya Allah, jadikan saya punya istri lagi ya Allah, itu kabul nanti. Kenapa? Karena memang itu waktunya ijabatu doa, diantaranya waktu turunnya hujan. Jangan ya Allah hentikan hujan ini ya Allah, saya mau punya hajat ya Allah, dangdutan ya Allah, repot, sudah hajat dangdutan lagi. Ini jangan sampai dipahami ada terjadi sesuatu tanpa kehendaknya Allah. Allah wajib bersifat kehendak. Atau dia hidup punya kehendak, punya kemampuan, tapi nggak punya ilmu, bisa bikin puasa, pinginnya macem-macem, tapi goblok namanya. Mau bikin apa dia? Bikin upil aja susah loh. Mau kira? Coba kamu bikin upil coba. Pasti kamu cobain lagi kurang asin, mau keasinan. Allah bikin upil gak dicobain pasti asin. Ini karena mengetahui. Allah bikin alam raya ini karena Allah berilmu tentang alam, maka jadi alam seindah ini. Kalau Allah nggak berilmu, nggak mungkin bisa bikin satu perkara pun, nggak mungkin. Apalagi bikin kayak virus corona. Kamu tahu bentuknya virus corona? Ada berita yang muncul, virus corona di zoom 2000 kali. Di zoom 2000 kali, itu bentuknya kayak lebah. Bentuknya kayak lebah, ada matanya, ada kakinya, ada hidungnya. Iya, bolong juga hidungnya. Ini bolonginnya bagaimana? Ente bikin. Ya ada perutnya, ya perutnya ada kumannya juga, ya ada kotorannya. Ini masya Allah luar biasa. Ini banget berilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu, hingga apabila tidak ada ilmunya maka tidak akan mungkin bisa menciptakan satu makhluk pun. Jadi kalau kamu kok sudah yakin Allah itu berilmu, maka serahkan segala urusan kepada pengetahuannya Allah. Besok gimana? Wallahu a'lam. Ini penyakit corona bagaimana? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita semua diamankan oleh Allah, dijaga oleh Allah, khususnya muslimin, khususnya warga negara Indonesia, dan umumnya seluruh makhluknya Allah itu diamankan, diselamatkan dari azabnya Allah, dari ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong, wah ini mah
orang Islam mudah-mudahan selamat, yang sakit Cina aja jangan, kesian juga, Cina makhluknya Allah juga, ini kejem amat sih kayaknya. Cina biarin jangan, ya kita doakan juga, karena waktu itu ada begitu riwayat. Jadi kuasa, berkehendak, hidup tapi nggak ada ilmunya, itu juga mustahil. Atau sebaliknya, nggak ada hidupnya, bisa bikin. Kalau sudah nggak ada hidupnya, ya pasti nggak ada ilmunya, ya nggak ada kuasanya, nggak ada kehendaknya. Bagaimana ada orang mati kok bisa menghendaki sesuatu? Jadi wajib Allah bersifat hidup. Makanya zaman itu ada, pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini pernah memanggil seekor semut. Kemudian dipanggil semut itu, ditanya, semut, kamu itu kalau setahun biasanya kalau makan seberapa makannya? Kata semut, ya paling sebiji kurma itu buat setahun cukup lah. Satu kurma itu buat setahun cukup. Kalau kamu cukup? Nanti kalau makan seberapa setahun? Berapa karung? Ini kalau makan, pernah dihitung nggak? Nggak pernah hitung? Astagfirullah. Hitung dong. Makan kamu setahun itu. Kalau kamu kok makannya yang sekali makan, kalau orang beli di warung itu beras 1 kilo, beras 1 kilo itu bisa untuk makan 12 orang. Jadi kalau kamu sendiri sekilo itu buat berapa hari? 4 hari. Ya, sekilo bisa apa? Sekilo ya, ngirit itu. Makannya hanya 1. Kalau makannya sehari sekali ya sekilo buat 12 hari kan. Kalau makannya sehari 3 kali, sekilo buat 4 hari. Kalau sebulan berarti butuhnya berapa kilo? Kalau 10 kilo berarti 40 hari. Kalau sekilo 4 hari, 7 ya 8 lah. Kalau 8 kilo sebulan, kalau setahun 100 kilo, ya, sekintal. Jadi setahun sekintal. Kamu sekarang umurnya berapa? Berarti kamu ini sudah ngabisin berapa kintal beras? Itu baru berasnya doang, belum lauknya, belum. Masya Allah, rakus bener. Semut cuma butuh sama Nabi Sulaiman dipanggil, ya sudah, kamu sini masuk kotak ini, saya kasih kurma 1, tutup. Tahun depan saya akan buka lagi, saya isi kurma yang baru. Udah, kamu nggak usah keluyuran kemana-mana, di situ aja. Siap ya Nabi. Nabi Sulaiman raja yang luar biasa. Artinya raja yang kerajaannya itu tidak dimiliki oleh raja lain selain dia setelahnya, nggak ada lagi. Nguasai bangsa manusia, nguasai bangsa jin, nguasai bangsa hewan. Bayangin nanti. Hewan bisa disuruh, burung beliin kerupuk, bisa beli kerupuk dia, warung. Burung beliin autan, bisa beli autan. Jin zaman Nabi Sulaiman itu kerjanya bangun rumah, masak di dapur. Di dapurnya manusia, dapurnya warung-warung itu yang masak jin. Karena bangsa jin dan manusia kumpul pada masa itu, kelihatan bareng.
Jadi semuanya diatur sama Nabi Sulaiman. Dan jin itu takut sekali kalau disuruh bangun rumah, ya nurut, dia nggak berani macam-macam, dibangun sampai selesai. Nah, kalau sekarang kan mengurangi kerjaannya kita, gimana lu nyaingin gua aja, mau jadi tukang juga dia. Sama Nabi Sulaiman dimasukkan ke kotak, ditutup kotaknya, begitu setahun dibuka masih separuh. Ditanya semut, katanya habis setahun. Iya ya Nabi, biasanya habis. Ini kenapa nggak habis? Karena saya jadi khawatir. Saya khawatir bukan karena saya nggak percaya Nabi nggak ngasih saya lagi. Saya khawatir kalau Nabi mati. Kalau mati yang membuka kotak saya siapa? Kalau bohong sih nggak bakal lah. Saya percaya Nabi nggak bakal bohong. Saya yakin pasti kalau Nabi itu hidup, tahun depan akan dibuka kotak saya, akan dimasukin kurma lagi. Lah kalau mati, yang mau jamin Nabi hidup terus siapa? Ada? Nggak ada. Makanya semut pun yakin dan tentram ketika dituhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata semut? Belum pernah saya makan seperti di dalam kotak ini. Kenapa? Sebelum di kotak ini ya Nabi, saya kalau makan pasti kenyang. Coba, semut kalau makan pasti kenyang. Semenjak di kotak ini saya belum pernah kenyang. Karena khawatir dikit-dikit makannya. Aduh, ini kalau mati gimana, ngirit. Makanya kamu itu biar dijamin sama manusia, sekaya apapun manusia, kamu nggak bakal tenang hidupnya. Siapapun manusia yang jamin kamu, kamu saya jamin sini, hidup kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, saya jamin semuanya. Sampai seberapa jaminan dia? Seberapa lama dia bisa jamin kamu? Lah kalau Allah, Allah itu nggak berkurang sedikit pun kekuasaannya, nggak berkurang sedikit pun perbendaharaannya. Mau ngempanin orang banyak yang nggak akan kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam minta sama Allah, ya Allah, saya pingin sedekah. Tolong ya Allah, ini sudah saya kerahkan bangsa manusia, bangsa jin semua sudah saya kerahkan. Saya mau nyiapin makanan. Tolong ya Allah, engkau undang makhlukmu untuk makan bersama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngundang makan makhluknya Allah. Kata Allah, udah siap belum Nabi Sulaiman? Ya udah siap ya Allah. Saya panggilin satu makhluk saya, namanya ikan nun. Dari dasar laut yang gelap, nggak kelihatan orang, muncul ikan nun itu. Wor. Itu yang disiapin Nabi Sulaiman begitu banyak, dimakan cuma satu ikan. Habis. Kata ikannya apa? Cuman segini ya Allah hari ini. Kata ikannya, hari ini cuma segini ya Allah. Kok nggak kenyang saya bayangin itu. Disiapin sama jin dan manusia, dimakan cuma satu. Insya Allah, bayangkan itu ya, Allah menyiapkan makanan tiap waktu untuk seluruh makhluknya yang luar biasa. Jadi kamu jangan sampai mau dijamin sama selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita masuk Isya, kita adzan Isya sebentar. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك بالمتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi mustahil Allah bersifat maut, karena apabila maut maka tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Jadi kita ini harus punya keyakinan yang menjamin kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan kita, tidak ada yang menguasai kita, tidak ada yang mengurus kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dibantu oleh siapapun. Allah Esa mengatur alam ini, Allah mandiri mengatur alam ini. Makanya kata sebagian ulama, yang namanya Ismul A'dham, namanya Allah yang teragung, yang kalau dengan nama itu kamu doa akan dikabulkan. Di antaranya apa? Hayyul Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau orang doa kalau pakai dua nama ini, maka doanya akan dikabulkan. Jadi kita meyakini bahwa Allah lah zat yang maha hidup, Allah lah zat yang mengatur alam semesta, dan dia mandiri, dia berdiri sendiri, tidak butuh dibantu oleh yang lainnya. Mana buktinya Allah itu langgeng, gak ada habis perbendaharaannya.
Buktinya ya kamu lihat matahari aja yang gede, nggak usah lihat yang kecil-kecil, lihat matahari. Kenapa? Matahari dari dulu sampai sekarang belum pernah redup, pernah? Perlu dicas gitu matahari, baterainya habis, pernah? Tandanya Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa berkurang sedikit pun keadaannya. Nah kalau orang secanggih apapun bikin lampu, coba saya mau lihat ya kuatnya berapa lama, tahun, garansi paling setahun. Nggak ada lampu garansi 50 tahun, ada? Wah, ada. Ini dari arah ini akal yang normal akan mengetahui bahwa Allah itu mampu menjadikan sesuatu yang langgeng selama-lamanya tanpa berkurang keadaannya. Mana buktinya? Itu matahari. Terus bersinar terus tanpa pernah redup sinarnya. Malah tambah tahun tambah panas katanya. Insya Allah matahari sekarang panas banget. Memang dulu nggak panas matahari. Hari dulu matahari udah panas, nggak cuma sekarang. Ini harus kita yakini demikian hingga kita mantap bahwa yang menjamin hidup saya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang nyata, dalil yang pasti, dalil yang jelas bahwa terciptanya alam ini menunjukkan Allah punya 4 sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Di Quran nggak ada, di Quran artinya di Quran nggak dituliskan sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, nggak ditulis di Al-Quran. Di Quran adanya qadir, murid, alim, hayyan, di Quran itu. Lah sifat kudrat, iradat ini oleh ulama dimasukkan bagian sifat Allah karena penemuan akal manusia yang normal. Kalau bicara akalnya nggak normal ya lain lagi. Artinya Allah itu berkuasa tanpa kudrat. Allah itu menghendaki tanpa iradat. Allah tahu semua tapi nggak punya ilmu. Itu otaknya nggak waras yang begitu. Ada orang tahu tapi nggak punya ilmu, itu nggak waras otaknya. Jadi kita mengimani Allah wajib punya sifat ini. Penemuan 4 sifat ini yang nemu murni akalnya manusia. Jadi kalau akal kamu kok tadabbur, akal kamu melihat penciptaan alam, pasti akan nemu yang demikian. Kamu nggak usah lihat alam yang segini gedenya, kamu lihat rumah saja. Kalau ada orang atau mobil yang bagus keren lewat, kamu mesti akan berpikir yang bikin mesti pinter. Yang bikin mesti hidup, yang bikin pasti berkehendak, yang bikin pasti kuasa. Ini normal, otak yang normal akan langsung berpikir demikian. Setiap ada ciptaan, penciptanya pasti punya 4 sifat ini. Kenapa kok 4 sifat ini doang? Emangnya melihat, mendengar itu nggak masuk ke sini, Beb? Oh, nggak ada hubungannya. Melihat mendengar itu enggak hubungan sama menciptakan. Buktinya mana? Masih banyak tunanetra bisa kerja, ada enggak? Ada. Tunanetra kerjanya apa? Pijit. Apa? Amin. Yang lain dong, yang kreatif dong. Jahit, nah gitu. Nyulam, ya, bikin tiker. Padahal matanya nggak ada urusan. Kenapa? Karena menciptakan itu nggak berhubungan sama melihat, hubungannya sama kudrat, iradat, ilmu, hayat, gitu loh. Jadi walaupun dia kok buta, bisa menciptakan sesuatu. Dia kok tuli, bisa menciptakan sesuatu. Dia kok bisu, bisa menciptakan sesuatu. Yang penting, yang wajib pada dirinya pencipta yang paling utama adalah 4 sifat ini: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka dengan 4 sifat inilah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, selagi aku masih jadi Tuhan, kamu nggak usah khawatir. Lah iyalah, emang ada yang mau gantiin?
Kamu nggak usah khawatir mau keadaannya apapun, kalau selagi Allah itu Tuhan, maka tetap akan Rahman Rahim, tetap akan Karim sama kita, akan memberikan sesuatu apapun yang menjadi kebutuhan para hambanya. Ini harus kita imani. Jadi selesai kita membahas sifat ma'ani yang berhubungan dengan menciptakan alam semesta. Maka pengaturan alam ini, perubahan alam dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani, harus kita yakini, dan sifat ini tidak dimiliki oleh selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta itu harus berilmunya itu enggak urusan menciptakan saja. Orang Jepang itu menciptakan motor, ini kata orang ya, itu motor mobil yang bikin orang Jepang, sampai virus yang bikin orang Jepang juga. Cina juga sih yang virusnya. Tapi orang Jepang ketika bikin motor, setelah dibikin motor, setelah dibikin mobil, motornya kemana dia nggak ngerti lagi. Motornya rusak dia nggak ngerti, motornya terbakar dia nggak ngerti, motornya hancur dia nggak ngerti. Orang Jepang ngertinya cuman, nah Allah nggak demikian. Allah tahu yang dibikin ini keadaannya sekarang bagaimana, akan ada di mana, apa yang semua diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terus kayak orang Jepang itu kalau lihat di sini masih ada motor tahun 70 masih ada, bingung dia, ini nyimpennya di mana, kata dia. Saya bikin udah lupa motor ini kok kamu masih punya, masih dipakai lagi motornya. Ini kadang aneh-aneh orang kita ya. Indonesia gimana enggak antik, kalau belum rongsok belum dijual. Kalau udah punya kulkasnya udah diganjel bata, sini bata, belakang bata, nah ini baru dirongsok dijual. Kalau belum pakai bata belum Indonesia. Yang bikin Jepangnya lupa nih kapan keluarin kulkas ini, kok ini masih pakai aja kulkasnya ya. Jadi yang lain selain Allah itu kalau mau dikatakan saya yang bikin, bagaimana kamu bisa bikin wong kamu nggak mengetahui secara detail keadaan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini saja yang kita bahas, kita imani bahwa Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, yang sifat ini wajib. Mustahilnya Allah punya lawannya, mustahil lemah, mustahil terpaksa, mustahil bodoh, dan mustahil Allah bersifat maut atau mati. Maka kita ke depan akan bicara lagi insyaallah sifat sama, basor, dan kalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah imannya, ditambahkan keyakinannya, dan disehatkan selalu badannya, hingga semua aktivitas belajar mengajar kita tetap bisa jalan, berjamaah kita bisa jalan, dan ibadah kepada Allah tidak terhalangi dengan keadaan apapun. Kita mohonkan ini semua agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, semua dalam keamanan, dalam kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniya wal niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ijma'
amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.